Meskipun dari luar terlihat sangat berbeda, namun secara internal, seekor gajah, bunga matahari, dan amuba semuanya terbuat dari bahan penyusun yang sama. Dari sel yang membentuk organisme paling mendasar hingga triliunan sel yang membentuk struktur kompleks seperti tubuh manusia. Setiap makhluk hidup di bumi terdiri dari sel. Gagasan ini bagian dari teori sel yang adalah salah satu topik utama biologi. Teori sel juga menyatakan bahwa sel adalah unit fungsional dasar organisme hidup dan bahwa semua sel berasal dari sel lain. Meskipun pengetahuan ini mendasar pada masa sekarang, para ilmuwan tidak tahu tentang sel setidaknya sampai di awal abad ke-16. Penemuan sel tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena kemajuan pada mikroskop. Tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia mikroskopis, ilmuwan Robert Hooke memperbaiki desain mikroskop sederhana yang ada pada tahun 1665. Mikroskopnya menggunakan 3 lensa secara berurutan yang menerangi dan memperbesar spesimen. Kemajuan ini memungkinkan Hooke untuk melihat sesuatu yang menakjubkan ketika dia meletakkan sepotong gabus di bawah mikroskop. Hooke merinci pengamatannya tentang dunia kecil yang sebelumnya tidak terlihat di dalam bukunya, Micrographia. Baginya gabus itu tampak seolah-olah terbuat dari pori-pori kecil yang kemudian ia sebut sel karena mereka mengingatkannya pada ruang kecil di biara. Dalam mengamati sel-sel gabus, Hooke mencatat dalam Micrographia bahwa saya bisa dengan jelas menganggapnya berlubang dan keropot seperti sarang lebah, tetapi pori-porinya tidak teratur. Pori-pori ini atau sel-sel memang pori-pori mikroskopis pertama yang pernah saya lihat dan mungkin yang pernah dilihat, karena saya belum pernah bertemu dengan seseorang yang telah tahu mengenai perihal ini sebelumnya. Tidak lama setelah penemuan Hooke, ilmuwan Belanda Antonie van Leeuwenhoek mendeteksi organisme tersembunyi dan sangat kecil lainnya, bakteri dan protozoa. Tidak mengherankan bahwa van Leeuwenhoek akan membuat penemuan seperti itu. Dia adalah seorang ahli pembuat mikroskop dan menyempurnakan desain mikroskop sederhana, memungkinkannya untuk memperbesar objek sekitar 200 hingga 300 kali ukuran aslinya. Apa yang dilihat oleh van Leeuwenhoek dengan mikroskop ini adalah bakteri dan protozoa, tetapi ia menyebut makhluk kecil ini animalcules. Van Leeuwenhoek menjadi terpesona. Ia kemudian menjadi yang pertama mengamati dan menggambarkan spermatozoa pada tahun 1677. Ia bahkan melihat plak di antara giginya di bawah mikroskop. Dalam sebuah surat kepada Royal Society, ia menulis, "Saya kemudian selalu melihat dengan sangat heran bahwa dalam hal tersebut ada banyak hewan kecil yang hidup, bergerak dengan sangat cantik." Pada abad ke-19, ahli biologi mulai melihat lebih dekat pada jaringan hewan dan tumbuhan, menyempurnakan teori sel. Para ilmuwan dapat dengan mudah mengatakan bahwa tanaman sepenuhnya terbuat dari sel karena dinding sel mereka. Namun, ini tidak begitu jelas untuk sel-sel hewan yang tidak memiliki dinding sel. Banyak ilmuwan percaya bahwa binatang terbuat dari butiran. Ilmuwan Jerman Theodor Schwann dan Matthias Selden masing-masing pelajari sel hewan dan tumbuhan. Para ilmuwan ini mengidentifikasi perbedaan utama antara kedua jenis sel dan menemukan gagasan bahwa sel adalah unit dasar dari tanaman dan hewan. Dari tahun 1838 sampai 1839, ilmuwan Jerman Matthias Selden mengusulkan kepercayaan dasar pertama tentang sel, bahwa semua jaringan unit tanaman terdiri dari sel. Rekan ilmuwan dan senegaranya Theodor Schwann menyimpulkan bahwa semua jaringan hewan juga terbuat dari sel. Schwann memadukan kedua pernyataan menjadi satu teori yang mengatakan semua organisme hidup terdiri dari satu atau lebih sel, dan sel adalah unit dasar struktural untuk semua organisme hidup. Pada tahun 1845, ilmuwan Carl Heinrich Braun merevisi teori sel dengan interpretasinya bahwa sel adalah unit dasar kehidupan. Namun Schwann dan Selden salah mengerti bagaimana sel tumbuh. Selden percaya bahwa sel diunggulkan oleh nukleus dan tumbuh dari sana.
Demikian pula Swan mengklaim bahwa sel-sel hewan mengkristal dari bahan di antara sel-sel lain. Akhirnya ilmuwan lain mulai mengungkap kebenaran. Bagian lain dari teka-teki teori sel diidentifikasi oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855 yang mengatakan bahwa semua sel dihasilkan oleh sel yang ada. Ia kemudian mengatakan omnis cellula e cellula yang terjemahkan secara kasar dari bahasa Latin menjadi sel hanya muncul dari sel lain. Versi modern dari teori sel mencakup beberapa ide baru yang mencerminkan pengetahuan yang telah diperoleh sejak pertengahan 1800-an. Ini termasuk pengetahuan bahwa energi mengalir di dalam sel. Informasi hereditas diturunkan dari sel ke sel, dan sel-sel terbuat dari komponen kimia dasar yang sama. Pada pergantian abad, perhatian mulai bergeser ke arah sitogenetika yang bertujuan untuk menghubungkan studi sel dengan studi genetika. Pada tahun 1880-an, Walter Sutton dan Theodore Boveri bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kromosom sebagai pusat keturunan, menghubungkan genetika dan sitologi. Penemuan selanjutnya mengkonfirmasi dan memperkuat peran sel dalam keturunan, seperti studi James Watson dan Francis Crick tentang struktur DNA. Penemuan sel terus berdampak pada sains 100 tahun kemudian. Dengan penemuan sel punca, sel-sel yang tidak terdiferensiasi yang belum berkembang menjadi sel yang lebih khusus. Para ilmuwan mulai memperoleh sel induk embrionik dari tikus pada tahun 1980-an, dan pada tahun 1998 James Thomson mengisolasi sel induk embrionik manusia dan mengembangkan cloning sel. Karyanya kemudian diterbitkan dalam sebuah artikel di jurnal Science. Kemudian ditemukan bahwa jaringan dewasa, biasanya kulit, dapat diprogram ulang ke dalam sel induk dan kemudian membentuk jenis sel lainnya. Penemuan sel memiliki dampak yang jauh lebih besar pada sains daripada yang bisa diimpikan oleh Hooke pada tahun 1665. Selain memberi kita pemahaman mendasar tentang blok bangunan semua organisme hidup, penemuan sel telah menyebabkan kemajuan dalam bidang medis, teknologi, dan perawatan. Hari ini, para ilmuwan sedang mengerjakan pengobatan khusus yang memungkinkan kita untuk menemukan sel induk dari sel kita sendiri dan kemudian menggunakannya untuk memahami proses penyakit. Semua ini dan lebih banyak tumbuhan dari pengobatan sel tunggal dalam gabus.